Kata orang, uang bisa membeli segalanya. Tapi, seberapa jauh kekayaan bisa membawamu jika kamu berada di balik jeruji besi? Dan hari ini kamu tidak akan melihat sel suram, melainkan ruangan ber-AC, kamar mandi pribadi, bahkan fasilitas karaoke. Bagaimana kalau pesta 2 hari di dalam penjara dengan kehadiran selebritas dunia? Seorang senator di Kolombia pernah mewujudkannya. Tapi mari kita mulai perjalanan ini dari penjara Pondok Bambu yang terletak di ibu kota Indonesia, Jakarta. Tempat ini menjadi terkenal karena kemewahan luar biasa yang bisa dinikmati para narapidana, tentu saja jika mereka punya uang dan koneksi. Salah satu kasus paling heboh adalah kisah seorang pengusaha wanita bernama Arita Serani yang dihukum pada tahun 2008 karena kasus suap. Sel tahanannya seluas 64 meter persegi diubah total menjadi kamar hotel mewah. Di dalamnya ada TV layar besar, AC dingin, karaoke, kamar mandi pribadi berkeramik, bahkan 3 asisten pribadi. Arita rutin mengundang ahli kecantikan dan penata gaya untuk menjaga penampilannya. Kehidupan sehari-harinya lebih mirip resort bintang 5 dibanding hukuman penjara, dan dia bukan satu-satunya. Contohnya, mantan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Sosya juga mengubah selnya menjadi rumah mini yang nyaman di penjara yang sama. Ia memesan furnitur sendiri dan mempekerjakan staf pribadi. Makanannya dipesan dari restoran. Ia menikmati makan malam privat dan hidup seperti di villa. Ketika rekaman dari sel mewah itu tayang di televisi nasional, publik langsung menuntut reformasi. Namun, semua ini justru menyoroti betapa dalamnya korupsi di dalam sistem peradilan negeri ini. Perhentian berikutnya membawa kita ke sebuah pulau kecil bernama Basdje, sekitar 75 km dari ibu kota Norwegia Oslo. Penjara Basdje ini bukan seperti penjara biasa, tempat ini lebih mirip resor mewah bagi para narapidana, dan menimbulkan perasaan yang campur aduk. Tak ada kawat berduri, menara penjaga, atau anjing pelacak. Para tahanan tinggal di rumah kayu kecil berwarna cerah. Mereka merawat hewan, bertani, dan diberi kebebasan bergerak. Setiap napi juga bisa memperoleh uang dengan bekerja di pertanian. Makanannya lebih mirip menu restoran mahal, salmon panggang, udang Meksiko, seafood bakar. Namun bukan hanya makanannya yang membuat tempat ini unik. Basdje menawarkan berbagai program pendidikan dan olahraga, mulai dari kayak, tenis, hingga menunggang kuda. Pulau ini bahkan punya pantai sendiri. Dan beberapa napi diizinkan bepergian sebentar ke daratan utama. Hasilnya, hanya 16% dari narapidana yang keluar dari sini kembali melakukan kejahatan. Ini adalah angka residivis terendah di seluruh Eropa. Model Basdje menunjukkan bahwa perlakuan manusiawi mampu mengubah nasib seseorang. Sekarang, mari kita beralih ke Amerika Selatan, ke Kolombia, tempat berdirinya penjara La Picota. Di satu sisi, penjara ini terkenal sebagai fasilitas dengan pengamanan super ketat dan kondisi yang keras. Tapi di sisi lain, bagi para narapidana kaya, tempat ini seperti surga tersembunyi di balik tembok jeruji. Hampir semua bisa dibeli. Contohnya Juan Carlos Martinez, mantan senator yang dipenjara karena terlibat dengan kartel narkoba dan kelompok pemberontak. Pada tahun 2011, ia menyulap selnya menjadi ruang pesta mewah dan menggelar ulang tahun selama 2 hari. Ada 34 tamu undangan, termasuk musisi dan selebriti terkenal. Makanan lezat dan minuman mewah disajikan. Sementara petugas keamanan pura-pura tidak melihat apa-apa. Saat rekaman pesta ini muncul di media, publik Kolombia langsung meledak dalam kemarahan. Martinez dipindahkan ke penjara lain dan investigasi pun dimulai. Namun skandal belum berakhir. Pada tahun 2022, salah satu gembong narkoba paling terkenal Matamba berhasil kabur dari La Picota berkat bantuan para penjaga yang disuap. Kasus-kasus ini mengungkap realita menyakitkan. Penjara yang seharusnya jadi simbol keadilan telah berubah menjadi tempat penuh privilege untuk kalangan elit. Sekarang mari kita alihkan perhatian ke penjara Halden. Penjara yang disebut sebagai yang paling manusiawi di dunia, terletak di Norwegia. Halden berdiri di atas hutan hijau seluas hampir 1 juta meter persegi. Diresmikan tahun 2010, penjara ini menelan biaya negara sebesar $252 juta AS dan menjadi simbol pendekatan modern dalam rehabilitasi kriminal. Di Halden, para napi hidup dalam kenyamanan. Setiap kamar memiliki kamar mandi pribadi, TV, kulkas, dan jendela besar untuk menikmati pemandangan alam. Mereka bebas bergerak di dalam area penjara, serta dapat mengikuti program pendidikan dan
bekerja secara sukarela. Salah satu fitur unik Halden adalah studio musik di mana para napi belajar bermain gitar, drum, hingga piano. Beberapa dari mereka bahkan sudah berhasil merekam album sendiri. Menariknya, setengah dari penjaga di Halden adalah perempuan, dan mereka tidak membawa senjata untuk menghindari atmosfer ketakutan. Sebaliknya, para penjaga justru berolahraga bersama napi dan makan siang di meja yang sama. Pendekatan manusiawi di Halden menghasilkan tingkat residivisme yang sangat rendah. Penjara ini percaya bahwa lingkungan penuh rasa hormat membantu napi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Kita lanjut ke Justice Center Leoben di Austria, penjara yang dijuluki hotel mewah. Dirancang oleh arsitek Joseph Hohenseidel, bangunannya lebih mirip apartemen modern. Setiap sel dilengkapi kamar mandi pribadi, TV, dan jendela besar. Narapidana bisa menggunakan perpustakaan, gym, dan taman, sementara ruang makannya menyajikan makanan ala restoran. Leoben berfokus pada rehabilitasi melalui dukungan psikologis, bantuan hukum, dan pendidikan. Meski dikritik karena terlalu mewah, Leoben dianggap model penjara manusiawi. Kita lanjut ke penjara wanita Aranjuez di Spanyol, yang menawarkan kondisi khusus bagi napi perempuan, terutama yang punya anak kecil. Setiap sel seperti apartemen keluarga, lengkap dengan mainan, box bayi, dan area bermain. Fitur utamanya adalah program untuk ibu, di mana napi bisa tinggal bersama anak hingga usia 3 tahun. Maria Gonzalez, salah satu napi, mengatakan program ini membantunya mendekatkan diri pada anak dan merenungi hidup. Ia ikut kursus psikologi dan pengasuhan anak yang jadi titik balik dalam hidupnya. Namun, program ini menuai kontroversi. Sebagian orang menilai anak tidak seharusnya berada di penjara, meskipun ramah anak. Namun pihak berwenang yakin program ini efektif dalam menekan angka kejahatan ulang. Di Swiss, penjara Chamberlain terkenal dengan fasilitas mewahnya. Modernisasi senilai $4 juta membuat sel-sel jadi luas dan nyaman, lengkap dengan kamar mandi pribadi dan area bersama teran. Napi mendapat makanan bergizi, layanan medis, dan pendidikan. Fokusnya adalah menjaga martabat manusia meskipun kemewahan ini dianggap bertentangan dengan makna hukuman oleh banyak pihak. Chamberlain tetap menjadi simbol perlakuan manusiawi, tapi tidak lepas dari kontroversi. Kita menuju Pulau Nusa Kambangan, Indonesia, tempat berdirinya penjara batu, simbol nyata dari privilege untuk napi kaya dan berpengaruh. Salah satu penghuni paling terkenal adalah Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden Indonesia. Tommy dihukum karena terlibat dalam pembunuhan hakim yang menuduhnya korupsi. Meski kejahatannya berat, masa hukumannya justru seperti liburan mewah. Selnya dilengkapi CCTV, kamar mandi keramik, bahkan alat fitness. Bahkan ia mendanai pembangunan kolam ikan dan lapangan bulu tangkis demi kenyamanan pribadi. Makanannya pun dikirim langsung, ala restoran kelas atas. Semua itu terjadi berkat kekayaan dan pengaruh politiknya. Ironisnya, penjara batu dibangun oleh ayahnya sendiri untuk menampung tahanan politik. Kini, tempat itu justru menjadi simbol korupsi dan privilege dalam penjara. Berbeda jauh, penjara Otago di Selandia Baru menawarkan pendekatan modern berbasis rehabilitasi. Selnya mirip kamar asrama kampus, lengkap dengan ranjang, meja, rak, dan sekat untuk privasi. Lingkungannya dilengkapi taman, perpustakaan, lapangan olahraga, dan gym modern. Narapidana mengikuti kursus seperti kerajinan, pertanian, hingga seni. Tujuannya, bekal keterampilan PSK bebas, mulai dari pertukangan hingga peternakan. Otago membuktikan bahwa perlakuan manusiawi dapat menurunkan angka residivisme. Namun tetap muncul pertanyaan, adilkah jika napi hidup nyaman, sementara warga taat hukum belum tentu mendapat fasilitas serupa? Di sisi lain, ada penjara seperti La Modelo di Kolombia, tempat di mana napi kaya benar-benar memegang kendali penjara. La Modelo di Kolombia terkenal karena kontrasnya. Satu sisi dihuni napi biasa, sisi lain dikuasai napi kaya dan berpengaruh. Para narapidana elit bisa menyewa area pribadi dan menyulapnya jadi apartemen mewah. Di salah satu zona ini, gembong narkoba Juan Lenson Castro alias Matamba membangun gym pribadi, menjamu tamu, dan hidup seperti tak pernah keluar dari rumahnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah pelarian Matamba pada tahun 2022. Dengan menyuap sipir, ia berjalan santai keluar dari gerbang utama. Pelarian ini kembali membuktikan uang dan kekuasaan bisa menghancurkan sistem keamanan seketat apapun. Setelah Kolombia,
Kita ke penjara terbesar di Asia Selatan, dihargain dengan lebih dari 12.000 napi, sebagian besar hidup dalam kondisi keras, tapi bagi napi kaya, semuanya bisa dibeli. Beberapa napi ditihar memakai smartphone, akses internet, bahkan mengadakan rapat daring dari balik jeruji. Ada area khusus yang mirip ruang kantor, tempat para pebisnis masih menjalankan usaha mereka dari dalam penjara. Tahun-tahun 2016, muncul skandal ketika seorang napi membuka restoran VIP dalam penjara. Menunya hidangan India dan Eropa. Publik langsung marah dan bertanya, bagaimana mungkin membuka bisnis mewah di dalam penjara? Sekarang kita beralih ke Bolivia, ke penjara unik bernama San Pedro. Tempat ini lebih mirip kota kecil daripada lembaga pemasyarakatan. Di San Pedro, napi hidup seperti warga biasa, dalam batas kebebasan tertentu. Para napi membeli sel mereka sendiri. Semakin kaya, semakin nyaman. Ada yang punya apartemen luas, AC, dapur, bahkan balkon. Di dalam kompleks penjara ini ada toko, kafe, dan bahkan pasar mini. San Pedro juga dikenal ramah keluarga. Napi bisa tinggal bersama istri dan anak, yang bahkan sekolah di sekitar area penjara. Tercipta suasana aneh, tapi unik, di mana hukuman bercampur dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kenormalan itu, San Pedro dipenuhi korupsi dan kejahatan. Di penjara San Pedro, napi kaya bisa menjalankan bisnis ilegal dari dalam sel, sementara napi miskin hidup dalam kondisi mengenaskan. Kita akhiri perjalanan ini di Iran, tepatnya di penjara Evin, tempat yang memperlihatkan kombinasi mencolok antara kedisiplinan keras dan privilege bagi yang mampu membayar. Evin terkenal karena menampung tidak hanya kriminal, tapi juga namun bagi napi kaya, dunia mereka jauh berbeda. Di area VIP, sel disulap layaknya suite hotel, lengkap dengan TV satelit, kamar mandi pribadi, dan akses internet. Salah satu napi, Mahmud Hosseini, bahkan mengubah selnya menjadi kantor pribadi, tempat ia tetap menjalankan bisnisnya. Makanan dikirim dari restoran mahal, dan ia bisa bertemu keluarga di ruang tamu yang nyaman. Evin menjadi contoh nyata dari standar ganda. Yang miskin hidup sengsara, sementara yang kaya menikmati kenyamanan yang bahkan tak dimiliki warga bebas. Adilkah semua ini? Atau seharusnya privilege seperti ini dihapuskan dari sistem pemasyarakatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video misteri selanjutnya.